Kalau di PLN kan ada divisi marketingnya dan rencana pengen ngarah ke sana. PLN ada marketingnya? Ada. Dia, PLN ada marketingnya. dia ngapain? Nawarin listrik? Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gue udah bersama salah satu yang punya tetangga dukun katanya ya? Enggak? Nggak punya. Tapi kayaknya mungkin ada deh. Oh, mungkin ada. Ya, namanya adalah Wasiah Darojatun. Biasanya dipanggilnya siapa sih, Tun? Pak, panggilnya Jatun. Tapi waktu SMA tuh manggilnya teman-teman pada panggilnya tuh kayak Wasiah, Wasiah. Oh, Wasiah, Wasiah. Terus pada jadi olok-olok gitu loh. Kayak orang tua namanya Wasiah. Emang nama orang tua bukan kan? Bukan. Kalau bahasa Arabnya tuh bagus banget. Apa? Apa bahasa Arabnya? Wasiah. Wasiah artinya luas, Kak. Ya, Darujatun artinya apa? Berarti sepeda yang luas. Tapi aku artiinnya gini sih, Kak. Kayak orang yang memiliki tekad yang besar. Balik ke Wasiah Rojatun berarti sepeda yang luas. Apa? Artinya berjuang terus gitu ya, mengayuh terus. Apa tadi? Dia mengayun terus sampai ke titik finish gitu loh. Walaupun cuman sepeda, kalau kitanya tetap ikhtiar, tetap diayun tuh pasti bakal nyampe juga sama tujuan gitu. Pokoknya terus berjuang pasti akan sampai ke tujuan. Eh, Betul. Terus berusaha ya itulah ya. Ya gitulah. Ya, apa deep talk? Gue bukan deep talk sih. Quotes. Oke. Jadi katanya mau cerita tentang ini pesugihan. Enggak, cerita horor. Enggak, Enggak. enggak. Aku nggak pernah Eh, horor-hororan sih, Kak. tapi bener dalam hidup nggak pernah ada tahu cerita horor apa gitu-gitu. Nggak mungkin lah. Nggak pernah, karena aku bukan orang yang parno juga. Hmm, Bahkan ditantangin gitu. Katanya kalau waktu zamannya SMA, katanya kalau sholat tahajud, itu nanti bakal ada yang datengin atau ada suara apa aneh-aneh gitu loh. siapa yang bilang sholat Karena tahajud biasa gitu? anak-anak gitu. Anak-anak SMA, anak-anak kecil Di, yang di, dulu zamannya SMA, tapi aku tetap ngadepin kayak nggak ada apa-apa juga. dibodoh-bodohin itu. Iya, dibodoh-bodohin. Jadi Wasya ini, lu udah lulus kuliah belum sih? Kuliah apa nih? Ya S1 udah, Belum. masa? Satu udah, terus Ya, terus sekarang lagi tesis. sekarang kan lagi S2 Lagi ya. tes. S2 di mana nih? Iya, S2 di kampusnya sama kayak Kamazi Eh, salah yang satu kemarin diwawancara sama Kak Febri salah satu kampus di UGM. terpopuler juga ya di Indonesia. Sekarang lagi tesis. Baru mulai apa udah lama tesisnya? Baru mulai, Kak. Soalnya kan sekarang udah masuk semester 3. Akhir. Semester 3 tuh memang Oh, tiga benar-benar ya. cuma tesis doang. Sama beda sama tesis workshop doang. Udah. Pokoknya tentang tesis aja udah semester ini. Jurusannya apa? Sama juga. Jurusannya kalau aku konsentrasinya marketing. Kalau Oh, kemarin kan Kamazi entrepreneur kan. ya. Jadi Berarti fokus gelarnya apa ya? Marketing gelarnya apa? S2 marketing gelarnya apa? Kalau sama aja sih, Kak. M- Sama kayak MBA. MBA juga Tetap sama MBA. Jadi ada sama ya berarti ya. betul. Orang-orang suka gelar MBA sekarang ya. Iya, lebih wow kayaknya. Tapi ya sama aja sih. Oke, itulah sedang kuliah di eh sebut aja lah ya UGM. Boleh. Kuliah offline. Kalau aku bener-bener nggak pernah.
dari mulai pra MBA, dari mulai masuk sampai sekarang mau keluar pun nih masih online, dan mungkin besok kalau wisudanya tetap tahun ini mungkin insya Allah tahun ini kayaknya online juga gitu. Tapi ini harus di Jogja ya? Harus di Jogja apa bisa di rumah? Bisa di rumah, bisa di rumah. Oh bisa di rumah. Berarti bener-bener pure kuliah di rumah ya? S2 di Ya rumah. pure kuliah, Bisa S2 dari kuliah di rumah. rumah, di kosan. Tugas-tugas itu online Betul betul. semua. Full. Online semua full. Tapi kalau aku sendiri kenapa aku memilih untuk di Jogja, biar bisa sesekali ketemu teman-teman yang di Jogja gitu loh Kak. Terus bisa ke kampus, bisa ke perpus gitu. Biar Ada biar bisa biar saling bisa, belajar bareng. ya betul betul, karena itu tetap aja butuh ya, kalau aku ya butuh untuk ketemu teman-teman gitu. Satu kelas 20 orang. Kalau kebetulan konsentrasi aku di marketing tuh angkatanku tuh paling banyak Kak. Kan angkatanku tuh angkatan 77. Marketing tuh ada 37. Terus kalau HR-nya 18. Oh paling banyak tuh angkatanku. Konsentrasiku gitu. Di S2 marketing belajarin apa aja? S2 marketing belajar tentang banyak sih Kak, tentang customer behavior, terus digital marketing, Ya, digital terus marketing. mengiklankan di sosial media ataupun di Facebook ad gitu-gitu. Tapi nggak secara detail sih Kak, cuman kayak sekelibet aja. Teori Dan aku belajar. juga kebetulan teori doang gitu. Dan aku kebetulan juga tesisnya ambil tentang digital marketing, tentang sosial media marketing lebih tepatnya. Gitu. Tugasnya biasanya ngapain sih kalau ini? Hanya teori atau ada sesuatu yang harus praktek apa gitu? Kalau marketing kan kayaknya lebih ke praktek ya harusnya ya. Iya nggak sih? Betul. Ada Kak, Tesisnya pun ada praktek. Kebetulan ini ini kan sebenarnya belum masuk kuliah kan, masih sela-sela liburan. Masuk tuh nanti tanggal 7 Februari. Terus sekarang ada mata kuliah immersion namanya, kayak semacam magang, kayak semacam KKN lah Kak. Tapi ini lebih ke fokusnya ke UMKM. Jadi kita berkontribusi ke UMKM untuk membantu entah itu digital marketingnya. Kalau aku kan karena konsentrasinya marketing, jadi fokus ke digital marketing gitu. Terus gimana kita buat sistem, terus buat SOP gitu-gitu di tempat aku immersion. Dan kebetulan immersionnya juga di kafenya sekarang aku ambil yang di Wonosari, di Gunung Kidul, jadi lumayan 2 jam dari Jogja. Belajar banyak dari mana? Tadi katanya belajar banyak juga. Aku belajar banyak pas zamannya S1, pas di BDJ itu loh Kak. Oh, ada di salah satu kedai ya? Gimana? Iya, ada di salah satu kedai di Jogja, terus aku bantu-bantu. Maksudnya bukan bantu-bantu, aku lebih tepatnya aku belajar dari situ. Terus dulu pernah kerja di kayak semacam, bukan kafe sih, UMKM yang ada di Jogja juga tentang minuman gitu. Jadi belajar SOP gimana, diterapin lah di immersion yang sekarang. Ternyata bermanfaat juga ya. Ada punya temen yang punya usaha dulu. Tapi balik ke awal masuk kuliah S2, kenapa milih jurusan marketing? Kan pasti milih dong, ya kan? Kenapa milih jurusan marketing? Lebih ke fokusnya ke marketing. Milih pas semester 1. Sebenarnya alasan utamanya tuh karena pas S1 kan marketing juga. Terus ilmu yang memang benar-benar setidaknya ngerti tentang marketing. Jadi udahlah lanjutin aja. Sebenarnya tertarik di finance, tapi di finance tuh aku benar-benar dari nol gitu loh Kak. Harus belajar dari awal tentang neraca, tentang gimana ngitung balance sheet dan lain sebagainya. Finance nih berarti kayak akuntansi gitu-gitu ya? Febri kan anak finance kan? Enggak, cuman bisa sedikit ya. Finance. Iya, finance tuh kayak akuntansi. Iya. Kayak akuntansi bener. Aku sampai lupa loh pelajaran finance tuh apa aja. Ya. Sampai
nggak inget gitu, saking nggak bisanya. Banyak lah. Emang mungkin kalau yang tadinya misalkan S1-nya nggak ada kaitan dengan finance-nya sama sekali, terus tiba-tiba S2-nya finance, mungkin kaget banget ya kalau ini perlu belajarnya lebih rajin dari yang lain, dari yang pernah punya pengalaman finance gitu. Kok jadi nyebut finance aja susah. Kalau teman-teman yang ambil finance tuh punya background S1-nya tuh emang akuntansi, terus manajemen keuangan gitu. Jadi kalau aku harus ngikutin teman-teman yang ambil finance, berat banget sih. Nah, ada Gitu. basic finance-nya lah paling enggak ya. Bener. Dan biasanya orang di finance tuh cantik-cantik, cakep-cakep. Yes. Enggak ya? Iya sih. Ya bener sih. Iya. Maksudnya ngomong kayak gitu tuh secara tidak langsung tuh kayak, oh anak di luar finance tuh nggak cantik gitu ya. Enggak dong. Maksudnya lebih identik gitu loh. Kalau mau nyari yang cakep tuh biasanya langsung ke finance mungkin. Ya ya. Marketing itu emang seru banget. Apalagi tadi digital marketing kan. Ya kekinian banget kan digital marketing. Pleset mulu ngomongnya. Digital marketing gitu. Nah, berarti sekarang lagi tesis tentang digital marketing. Boleh tahu nggak apa? Nggak boleh ya? Boleh. Tentang sosial media marketing sih Kak. Jadi kebetulan emang objek penelitiannya tuh pada objek produknya tuh produk perawatan kulit lokal. Terus untuk variabelnya tuh bagaimana seorang bisnis produk perawatan kulit itu memanfaatkan sosial media marketing untuk promosinya gitu. Lebih ke situ. Dari faktor-faktor entah itu hiburannya, terus interaksi antar konsumen di sosial media. Jadi tadi ngambil tesisnya adalah apa digital marketing ya, betul? Ah, Betul. boleh tahu digital marketing apa? Sosial media Oh, marketing. sosial digital marketing ya. Boleh tahu nggak apa Lebih fokusnya di sosial media. sosial medianya? Berarti semua ya, semua Lebih fokusnya di sosial media itu ya semua ambilnya Instagram, TikTok, apa, YouTube. ya lebih ke sosial media marketing, terus untuk fokusnya pada akun produk perawatan kulit lokal sih Kak. Jadi gimana seorang konsumen tuh melakukan transaksi atau pembelian di sosial media marketing. Apakah itu akan meningkatkan penjualan perusahaan dengan dia mempromosikan produknya di digital sosial media gitu, atau sebaliknya gitu. Apa dia harus fokusnya cuma di e-commerce doang. Harus nonton video gue yang kemarin nih yang sama orang sukses usaha online. Terus hmm, Ya, jadi emang lagi sekarang banget ya, berarti zaman kekinian banget ya. Karena kan sosial media lagi emang tempatnya buat ngiklan banget kan sekarang nih. betul. Ya, ya. Menarik sih belajarin marketing. Setelah lulus sudah ada rencana mau kemana gitu? Kalau S2 marketing kemana sih biasanya ya? Ke larinya. Ke BUMN, ke BUMN bisa di bagian khususnya di PLN. Kalau di PLN kan ada divisi marketingnya dan rencana pengen ngarah ke sana. PLN ada marketingnya? Ada. Dia, PLN ada marketingnya. dia ngapain? Nawarin listrik? Lebih ke ini kayak setahu aku untuk riset di bagian marketing di divisi PLN tuh kayak menawarkan ke perusahaan-perusahaan besar gitu loh Kak. Kayak misalkan bangunan gedung yang tinggi seperti ini Pabrik? tuh harus pabrik gitu kan. Gedung-gedung tinggi tuh untuk penerapan listriknya seperti apa, kadarnya tuh gimana. Lebih ke situ. Marketingnya ke situ ya? Padahal dia nggak usah marketing aja orang pasti pakai karena nggak ada pilihan Iya, lain. karena nggak usah marketing pun masih pakai kan. Kenapa Iya, karena ya marketing? gimana. Kalau Tapi ada divisinya. kalau perusahaan online, pabrik atau apa gitu kan ya ya oke lah dia jualan produk gitu. Kalau PLN ada ya ternyata ya. Atau Ada. atau mungkin bank kan pasti ada marketingnya kan tentang nanti gimana caranya pemasarannya apa lain-lain. Ya marketing luas sih emang.
Tapi gue baru tahu nih kalau luas, misalkan di luas banget. PLN ternyata ada marketing. Ada. Coba deh search. Tapi buat di luar sana nih, yang mungkin mau, kan ada beberapa juga orang yang mungkin senang di dunia marketing ya. Eh, Gimana sih kuliah marketing tuh, seru nggak sih? Kuliah marketing tuh seru apa Berarti enggak? berarti kan dari Kalau S1 marketing, S2 marketing ya. Kalau hmm, dari S1 marketing tuh apa yang dipelajarin, apa yang diiniin. Yang serunya deh, serunya belajar marketing di S1. seru. Oke, kalau serunya belajar marketing kan lebih sebenarnya cerita dari awal ya Kak. Kenapa Ya. dulu tertarik di marketing? Karena memang marketing kan basicnya katanya tuh sales banget, orang yang bisa ngomong gitu. eh, Dan saya pribadi tuh punya basic itu, kayak suka nih ngomong, suka bercerita, yaudah coba ambil marketing. Dan yang dipelajari zamannya S1 tuh masih awal-awal banget tentang e-commerce, terus ada perilaku konsumen. Terus saat S2 juga sebenarnya melanjutkan materi di S1, tapi lebih mengkerucut lagi gitu loh Kak. Lebih detail banget terkait buku-bukunya, terus teori-teori dasarnya, nggak cuman referensinya nggak cuma di dalam negeri doang gitu. Banyak juga literasi dari luar. Dan sejauh ini aku belajar marketing tuh emang paling menarik. Dulu kan waktu zaman S1 punya cita-cita pengen jadi dokter, jadi anak IPA banget gitu. Tapi ternyata aku nggak kuat lihat darah gitu. Jadi emang jalannya emang udah jadi anak sosial, anak ekonomi gitu, anak IPS banget sekarang. Padahal SMA-nya IPA ya. Semuanya IPA. Iya. Jadi emang sekarang sih lebih ke digital marketing sih, bener sih. Betul. Punya. Dan sekarang tuh ininya tuh lebih luas banget gitu loh Kak. Maksudnya semua segmen tuh butuh untuk marketingnya, entah itu rumah sakit, properti, di bidang kesehatan dan lain sebagainya tuh juga butuh kan. Dan bisa masuk mana aja, jurusan yang lagi jatuh tekun itu general banget, nggak spesifik gitu. Iya. Bisa masuk ke bank, bisa masuk ke PNS juga bisa, terus bisa masuk ke multinasional juga bisa gitu. Kayak sejauh ini aku riset tuh bisa semua gitu. Ya, kayak hampir semua butuh yang namanya marketing ya. Betul. Bahkan YouTuber apa gitu-gitu juga butuh marketing loh sebenarnya. Ya kan? Benar. Zaman sekarang gimana caranya dia jualan biar rame atau apapun strateginya. Itu mungkin kan marketing juga kan? Benar. Bahkan nih nanti kalau akun kayak Cafe Bri yang lagi dijalankan, aktif di sosial media, terus buat konten. Nanti suatu saat nanti bakal ada brand-brand yang mau masuk. Kan itu juga butuh marketing kan, gimana Iya. brand apa yang mau masuk ke channelnya Cafe Bri, terus kualifikasinya yang mau seperti apa. Terus nanti penyampaian pengemasan di kontennya mau yang kayak gimana biar lebih menarik gitu. Itu dipelajarin juga ya? Ada. Dipelajarin. Pelajarin juga. Dipelajarin. Kalau itu masuknya di bagian kayak desain layout dalam penampilan suatu produk ataupun suatu konten, entah itu konten video atau konten yang nggak video gitu loh Kak. Hmm, iya. S2 marketing emang jadinya kemana-mana sekarang paling dibutuhin. Tapi rencananya ke depan tetap mau ke PLN. Kalau S2 marketing itu bisa kerja di mana aja nggak sih? Misalkan dia di perusahaan ini terus ikut lagi sama orang juga, maksudnya bisa fleksibel nggak sih kerjanya kalau marketing itu? Sebenarnya bisa Kak, kayak saya pribadi kan ambil marketing tapi pernah belajar finance juga 2 semester pas pra MBA, terus pas semester 1 belajar finance, terus belajar tentang operasional juga. Jadi ilmu-ilmu dasar operasional, terus HRD, sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia, terus strategi manajemen strategik juga belajar. Jadi kalau misalkan besok ditempatkan di mana, bisa apa enggak, fleksibel apa enggak, kalau menurut saya pribadi bisa gitu loh Kak, karena pernah belajar teorinya gitu. Oh, Tapi nanti nggak tahu ya untuk di dunia kerja itu seperti apa. Karena kan
Iya. Aku sendiri belum pernah kerja gitu. Maksudnya kerja yang masuk korporat gitu loh, Kak. Ya, Kalau ya, ya, ya. kerja magang 3 bulan gitu, Tapi kan 6 bulan tuh pernah magang, tapi kan pernah merasakan gitu. Atau mungkin ini ya, ada yang freelance tapi freelance marketing gitu. Jadi buat orang-orang yang butuh jasa marketing sekali aja gitu freelance itu mungkin ada kan, yang kayak gitu ya juga ada ada banget ada mungkin. ada konsultan, kayak masuknya ke Oh konsultan iya, konsultan ya, konsultan bisnis bisa. konsultan bisnis betul. Iya bisa kan, berarti setelah lulus jadi konsultan bisnis gitu kan. Disebutnya konsultan bisnis ya. Bisa bisa kan ada Jadi, perusahaan kok, ada juga di Jakarta kalau nggak salah, ada perusahaan yang memang benar-benar fokus di ya, konsultan gitu loh. jasa konsultan bisnis emang ada. Nah, berarti balik lagi ke pelajarannya luas banget ya, nggak hanya tentang marketingnya sendiri, tapi basic-basic HRD, apa gitu-gitu ya. Basic-basic SDM, untuk finance juga Operasional, ya, operasional. finance operasional belajar juga Ya sih, emang harus tahu juga tuh. sih, supaya paling nggak kita tahu basicnya. Selama kuliah marketing S2 di UGM, apa mengalami kesulitan nggak? Boleh cerita dari awal nggak? Kan kemarin Iya, aku boleh, lihat boleh, boleh, boleh. kontennya Iya, Kak iya. Febri Gimana? Oh, sama yang Kak sama Mazi. Kamaji ya? Boleh, boleh, boleh. Ya, Cerita dari kan mana? Dari kan awal masuk. sebenarnya sih masuk UGM. Ya. Heeh. Aku tuh menarik banget Mas Kak Febri karena kebetulan kan untuk masuk UGM tuh ada tes TPA kayak tes PAPS lah ya. Kalau di UGM namanya PAPS, sama tes bahasa Inggris namanya ASEP TPA kalau bahasa Inggris. Tes sama kayak potensi Maji akademik kan? sama Heeh. sama kayak Mazi persis sama. Nah kemarin kebetulan untuk tes bahasa Inggrisnya itu aku pribadi itu lebih dari 2 kali karena skornya kurang, karena skornya tuh minimal 209, kalau disetarain sama TOEFL itu sekitar 500. Terus kalau itu minimal ya Kak, itu minimal. Ya, ya. Ya Terus tahu lah untuk begitu sulitnya PAPS, UGM. Ya untuk tahu, tahu. untuk PAPS-nya Saya tuh paham. minimal 525 minimal. Ya. Jadi di situ juga di PAPS aku lebih dari 2 kali, kayak 3 kalian, dan itu secara online semua pas kemarin. Kalau Kamazi kan sempat ada offline kan tesnya. Ya, karena belum Untuk pandemi waktu itu. terus, nah terus kalau kalau di UGM kan untuk yang di luar UGM tuh ada tes untuk anak-anak di luar UGM yang khusus konsentrasi khusus ekonomi. Jadi misalkan aku anak S1 UGM terus ekonomi terus kumlot, itu nggak usah ngikutin namanya ujian pra MBA. Ya, yang pra Kalau tadi. kalau lulus pra MBA langsung semester 1. Tapi karena kebetulan dari luar, terus awal masuk pandemi, nah UGM tuh menyetarakan kayak semua harus pra MBA gitu. Beda Jadi kayak pra MBA-nya sebelumnya. tuh 1 semester juga, Semester. dan minimal IPK minimal, iya 1 semester 6 bulan, 6 bulan terus Ada. nggak boleh ada nilai C, jadi minimal harus di atas 3 lah IPK-nya gitu, untuk naik semester 1. Kalau di bawah 3 gagal dong. Harus ngulang, Oh, ngulang gagal tapi. harus ngulang, tapi bayar lagi, tapi bayar dengan jumlah yang sama gitu. Oh, iya, 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 iya. Gue pikir ini dites ulang lagi sampai ke bahasa Inggris enggak kan? Cuman di prime-nya aja kan? Iya di pra aja, terus pas wawancara, paling wawancara ada sedikit pakai kayak 60% bahasa Inggris, 40% pakai bahasa Itu Indonesia pas wawancara. wawancaranya bahasa Inggris. Kebetulan aku dapat yang bahasa Inggris. Ada Tapi teman-teman yang nggak dapat. ada yang nggak dapat bahasa Inggris juga. Ada yang nggak dapat bahasa Inggris, tapi tetap ada campuran bahasa Inggrisnya gitu Kak. Kayak entah porsi bahasa Inggrisnya yang 20%, 80% gitu. Pas aku dapetnya lumayan banyak, jadi tapi alhamdulillah gitu lolos. Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang kayak anak Jaksel yang bahasa Inggris setengah bahasa Inggris setengah bahasa Indonesia apa pertanyaan full bahasa Inggris gitu. Pertanyaan full bahasa Inggris. Gue pikir kayak anak Jaksel. Gue pikir si penanyanya ini orang anak Jaksel. Kayak literally Oh, gitu kan. iya, mostly.
Eee, which wah, is gitu ternyata kayak kayak gitu sih. oh berarti itu untung-untungan juga ya ketemu wawancara sama ketemu dosen ya berarti dosen yang wawancaranya. Tetapi untungnya berhasil lah ya di wawancaranya. Susah nggak sih wawancaranya? Susahnya karena bahasa Inggris itu ya? Wawancara, kalau untuk aku pribadi, karena kan dulu pernah les di Pare, jadi untuk speaking masih Hmm, cerna gitu, masih oke. paham arahnya kemana gitu. Yang susah tuh bagian apa ya? Susah tuh menjalani kuliah sih Kak, karena kan bener-bener kuliahnya tuh online 100%. Kita satu mata kuliah tuh 2,5 jam dan nggak boleh off kamera. Dan kita harus stay on gitu loh. Misal ada beberapa dosen, misalnya kita on off kamera gitu, off kamera terus dipanggil 2 kali gitu, sampai ketiga kali itu udah dianggap tidak masuk. Ada beberapa dosen yang kayak gitu. Dan ada juga beberapa dosen yang jangankan kita udah on kamera, terus kita harus benar-benar fokus saat kita on kamera pun kalau kita nggak fokus kita bisa ditunjuk, dan kalau kita nggak paham kita bener langsung kayak jahat gitu loh. Maksudnya dosennya tuh bisa ngejudge kita dengan gimana ya. Aku waktu awal-awal pra-MBA tuh shock Kak, karena shocknya tuh dapet dosen yang terang-terangan bilang kayak gini. Kali teman-teman yang bukan dari alumni UGM, tolong ya ikuti culture kita, budaya kita. Harus baca sebelum kelas, harus memahami sebelum kelas biar tahu alur dan arahnya pembelajaran. Yang kalau yang tidak bisa nanti akan saya tandain gitu. Itu masuk aktifan gitu. Siap Ibu gitu. Kayak mengejudge kalau kita nggak belajar nih yang di luar anak UGM gitu. Dosennya agak agak killer, agak strict lah ya. Killer terus agak kejam ngasih nilai gitu. Jadi memang harus bener-bener aktif, terus bener-bener partisipan di kelas. Tapi emang Jangan demi sampai dosen nggak kenal sih. ya, tapi demi kebaikan kita juga sih ke depannya kan. Karena mungkin Betul betul. ke depannya kan ya kuliahnya bakal berat juga. Ini kan pengen tahu kita bisa mengikuti enggak gitu. Benar-benar ke situ arahnya pas. Ke situ semua sih dosen-dosen MM tuh Hampir-hampir semua. narahnya. Masa nggak ada gitu dosen yang kayak santai gitu? Jadi ada misalkan kayak satu semester tuh 6 mata, kalau di pra MBA itu empat mata kuliah. Di semester 1 tuh 6 mata kuliah, semester 2 6 mata kuliah, baru di semester berikutnya cuma tesis doang. Nah, untuk yang di misalkan ada 4 mata kuliah Kak. 4 mata kuliah tuh ada satu dosen yang cuma santai gitu. Tapi tugasnya Masya Allah. Nah, ada misalkan 6 dosen, ada satu yang santai, tapi tetap tugasnya itu setiap minggu ada. Jadi memang udah ketat banget gitu, Mungkin itu pembelajarannya walaupun online gitu. standar ya. Makanya kalau kalau Standar. ada yang bilang kalau ada yang bilang gini, oh kamu mah enak tuh kuliahnya online, tugasnya nggak banyak pasti gitu, masih santai gitu kan. Rasanya tuh pengen selepet gitu kan, kayak astagfirullah gitu. Nggak tahu aja tiap hari ini aku begadang, tapi nikmat banget sih Kak Febri dapat kesempatan bisa bisa kuliah di UGM gitu, terus memanfaatkan pandemi gitu dengan baik. Apa yang dimanfaatin emang? Iya, dimanfaatkan maksudnya, oh aku di saat pandemi aku bisa kuliah gitu. Oh iya. Kan dapat waktu awal-awal kan cari kerja lumayan susah gitu pas awal-awal pandemi. Kalau sekarang di jalan tahun 2021 akhir 2022 kan perusahaan-perusahaan udah berani buka open recruitment gitu. Awal-awal masih susah banget gitu. Iya. Kuliah online. Tapi kan kuliah tuh Senin sampai Kamis gitu ya kan? Ya, Senin sampai Kamis, hari Jumatnya tuh ada semacam seminar gitu kayak eksekutif seriesnya Harus MM. Wajib wajib. ada presensinya. Nggak ngasih. Terus kita buat resuman Kak. Jadi resuman itu syarat untuk nanti kita daftar sidang. Oh, berapa halaman Tanya minimal? deh Kak Mas. Berapa halaman minimal? Minimal satu pemateri itu ya 1 lembar lah. Satu pemateri minimal 1 lembar. Ada berapa pemateri?
ada beberapa per materi. Seingat aku satu periode kayak satu semester tuh 12 apa? Lebih dari 12 eksekutif series. 12 Seingat aku ya. lembar lebih. Mm-mm. Syaratnya. Satu semester. Nah itu eksekutif seriesnya tuh dari awal, dari pra-MBA. Iya, kebayang gue Menarik. kalau kuliah gitu ya. Tapi di marketing Oh ada. iya Kak Febri, aku tuh gimana? Kemarin kan aku juga ngutip dari interviewnya Kak Febri sama Kak Mazi ya. Kalau di MMUJ itu ada 3 tipe gitu kan. 3 golongan. 3 golongan. Seingat nanti kalau salah dilurusin ya. Golongan pertama tuh yang emang udah tajir dari dia masuk kuliah gitu. Terus golongan yang kedua tuh ya tajir melintir gitu. Golongan kedua tuh yang orang-orang beasiswa yang udah kerja terus beasiswa. Terus yang ketiga terakhir tugas belajar ya. Nah aku nih bukan yang ketiga-tiganya juga gitu kan. Nih aku nggak tahu nih yang mana gitu. Dia sama seperti nasibnya Kamazi gitu kan. Iya. Berarti ada yang tubel juga ya, ada yang tubel, ada yang ini juga. Kalau beasiswa sih pasti ya ada lah beasiswa. Tapi kalau yang tugas belajar gitu, ada juga ya di marketingnya? Kalau tugas belajar, ada. Aku kenal satu orang tugas belajar. Yang banyak aku kenal tuh dari LPDP, dari beasiswanya. Ya, kalau beasiswa kan kayaknya emang banyak sih. Tapi kalau tugas belajar ke marketing, dia dari mana ya? Dari bank atau dari apa? Ya, dari bank. Dari bank ya? Dari bank. Ya, tuh. Itulah. Dan aku punya kenal ini Kak Febri, yang lanjut yang dapat LPDP, dia tuh ada orang dari korpu yang dulu di STAN juga, terus satunya dari auditor dia juga dulu STAN juga. Jadi yang lingkaran gak jauh beda sama Kak Febri gitu. Banyak sih emang. Bapak ada yang udah punya anak 2, ada yang udah punya anak 3. Memang semangat belajarnya masih tinggi. Mereka gitu susah nggak sih kalau yang udah tua-tua gitu? Apalagi online gitu ya. Nah mereka itu pada stay di Jogja Kak kalau UAS. Jadi aduh masa aku mau buka kartu di sini sih? Iya nggak boleh. Jadi kalau boleh nggak sih? Jadi menarik sih, menariknya kalau astagfirullah ini aib ya. Yang nggak usah Jadi dikat aja. Enggak, bukan aib. Jadi kita tuh kalau yang yang teman-teman yang teman-teman yang udah pada kerja PDP gitu sering kumpul bareng untuk ngerjain tugas bareng-bareng. Jadi sharing gitu loh Kak. Dari yang fresh graduate kan ilmunya masih fresh banget gitu. Apalagi anak-anak finance-nya. Nah, beberapa bapak-bapak ini tuh pada kesusahan di bidang itu gitu. Jadi sharing di situ juga saat ketemu gitu. Walaupun kuliahnya online tapi kita ketemu untuk belajar bareng-bareng. Ini naktir makan itu kerjaan. Iya sih. Laktir makan. Karena besar banget mereka dari LPDP bulanannya. Emang ya gitulah, nggak ngerti itu juga. Tapi pinter-pinter sih. Yang jadi siswa itu pinter-pinter kan. Sorry Kak, tadi putus-putus deh. Kayaknya si internetku kurang stabil. Oke, jadi itulah ya tentang kuliah S2 marketing. Kuliah marketing lah ya buat kalian yang tertarik di kuliah marketing nih. Kayak gitu nih kuliah marketing rasanya. Dan emang sekarang lagi mungkin banyak salah satu lulusan yang banyak dibutuhin juga kan marketing nih kalau sekarang tuh. Selain data analis gitu kayaknya marketing. Di Jakarta tuh banyak yang nyari juga tuh marketing, yang kuliah-kuliah marketing itu. Bener, kalau untuk marketing tuh masih luas banget lapangan kerjanya. Apalagi sekarang beralih kan dari konvensional ke online dan perusahaan-perusahaan butuhin itu.
terus juga digital, maksudnya yang dipelajari kan data analitik, digital analisis, Nah, Facebook Ads dan lain-lain. Dan aku tertarik untuk karir di ibu kota nanti. oh gitu, mau ke Jakarta berarti. Atau ke Nusantara. Kan ibu Ya, kotanya Nusantara nanti. iya sih Nusantara, tapi berarti di Jakarta, pengen berkecimpung di Jakarta. Pengen tahu sekeras apa sih hidup di Jakarta gitu kan. Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Jakarta aja. Senang. Tiap hari senang-senang. Siap. Tahun ini aku OTW ke Jakarta bulan Agustus. Insya Semangat, Allah. semangat terus ya. Terus, jadi ada yang ini nggak yang mau disampaikan nih? Barangkali ada orang-orang yang tertarik kuliah di marketing. Saya harus gimana nih? Atau yang bikin mereka lebih tertarik lagi di marketing? Apalah yang pengen disampaikan? Ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya lebih bukan ke masuk ke marketingnya sih Kak. Maksudnya belajar marketing, tapi lebih Ya, belajar ke kan aku juga nggak bisa ngomong marketing ini bakal berpotensi dan lain sebagainya. Pasti berpotensi. Cuman aku pribadi belum mengenyam hasil yang aku pelajari sampai saat ini gitu. Maksudnya dalam bentuk finance ya, maksudnya dalam bentuk keuangan belajar. itu gimana. Ya. Tapi apa yang aku sampaikan, mungkin ada yang nonton teman-teman nanti, kalau mau masuk kuliah ataupun lagi kuliah, kalau ada kesusahan ya jangan pernah nyerah dan terus dihadapi, dijalani, dan jangan lupa bersyukur gitu. Dan selalu mikir bahwa di posisi sekarang yang lagi kita lakukan tuh ada beberapa orang yang pengen di posisi kita gitu. Betul. Jangan nilainya tuh kayak kurang terus. Sebenarnya itu yang lagi aku pelajari sampai saat ini Kak Febri. Gimana Syukur caranya ya. untuk terus muasabah diri, bersyukur gitu. Tuh. Tapi begitu lulus S1 langsung S2 UGM enggak kan? Berapa kali percobaan? Langsung. Oh langsung terima. Kebetulan langsung. Oh, Kebetulan rezeki. kan lulus 2020 Ah, bulan Maret. Yudisiumnya Februari, tanggal 21 Februari. Terus wisudanya tanggal 21 Maret 2020 karena pandemi, kan awal corona ya. ya Terus awal banget. jadi awal banget corona. Jadi alihin wisudanya online dan kebetulan aku belum ikut wisuda karena online kayak nanti ya kayaknya nunggu corona selesai. Ternyata tidak selesai gitu. Terus di bulan Mei kan pas habis Lebaran ya. Habis Lebaran, masih Ramadan, Mei masih Ramadan, pulang ke Brebes, ke rumah, terus konsultasi ke orang tua, enaknya gimana? Karena awalnya tuh pengen ngejar ke beasiswa AS awalnya, tapi karena orang tua bilang coba di Indonesia dulu karena masih pandemi, terus coba di UGM, alhamdulillah langsung dapet, alhamdulillah nggak nunggu lagi, terus di bulan Agustus akhir udah masuk kuliah, udah perkuliahan online gitu. Oh iya emang rezeki sih. Rezekian juga sih. Doa orang tua. Ya benar. Dan sedikit sharing cerita Kak Febri, aku juga kan sekarang lagi tesis. Terus sambil cari kerja juga. Oh, Entah itu di LinkedIn, entah itu di Kaliber, terus beberapa. Udah tuh kan. udah bisa ya? Awal lagi tesis udah bisa ini ya? Udah bisa. Ada beberapa temen aku juga yang udah masuk BNI. Udah tukang. Oh, ada yang satu yang lupa nih. Biasanya di awal gue nanya barang termahal yang pernah dibeli. Pasti nonton juga dong. Barang termahal yang pernah dibeli. Barang termahal yang pernah dibeli. Boleh ya? Kalau gadget itu termasuk. Boleh. Kalau gadget. Iya barang. Kalau ngajian dulu motor apa tuh? Motor kesayangannya itu yang termahal yang pernah dibeli. Saya gue nanyain dulu barang termahal yang pernah dibeli apa sih?
Boleh nggak nih? Boleh tahu Barang nggak? mahal, barang mahal yang pernah dibeli itu kalau sejauh ini baru handphone sih Kak, baru smartphone-nya. Handphone Jadi, iPhone 13. aku pakainya yang masih lama, tapi zaman itu masih terbaru sih. Iya, lah ya. Handphone lah ya, segitu. Handphone harga yang menengah ke atas lah ya. Gitu. Ya, Ah, iya. Tapi iya, udah bisa WA lah yang penting. udah bisa pakai Facebook lah. Bisa buat belajar digital marketing. Ini kan janjiannya tuh dari tahun kemarin kan. Iya. Kayak, oke Apa? Kak, tahun enggak soalnya kemarin pas pas Desember itu kan lagi hektiknya Oh, UAS. iya. Kalau kuliah S2 kan UAS dan emang tugas akhir. gua aja dengar-dengar ceritanya tuh kayak wah kuliah S2 apalagi UGM gitu kan. Emang Ya apa gitulah pokoknya. Hmm. ya pokoknya gitu lah ya. Oke, terima kasih ya udah mau luangin waktunya di sela-sela kesibukan kuliah S2 ya. Ya, Mohon doanya besok ya. besok banget pas Oh banget besok, Kak Febri. besok banget. Ya ampun, Besok banget. jadi ganggu dong. Enggak. Besok besok banget. Tadinya tuh kan aku ujian tanggal 2 ujian baru TW1 Hah? tesis workshop 1 tadinya tanggal 26 tapi ternyata dosennya dadakan diundur Hmm, tanggal 28 besok dan alhamdulillah udah disiapin semuanya gitu karena diundur itu jadi kayak oh udah siap gitu ya oke lah, jadi aman. lancar-lancar ya. Ya ampun, Amin. jadi ini banget besok mau ada TW1. Sekarang mikir usahain, oke. Jam 2 siang jadi masih oke. Ya, lancar-lancar ya. Semoga sukses terus. Amin. Diberi Thank you kemudahan banyak lah, yang Febri. penting diberi kemudahan rezekinya. Oke, makasih ya. Ya sama-sama Kak Febri salam buat baby boy sama your wife gitu ya. Sukses buat Kak Febri juga. Amin, amin sama-sama. Ya, Assalamualaikum Kak. Salam.